Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk kalian yang muslim. Semoga puasanya lancar hingga akhir. Oke bosku, mari kita simak videonya. Bapak berada di pihak mana? Bapak berada di pihak mana? Itu saja. Bapak berada di pihak mana? Rakyat? Pasti selalu di tengah-tengah. Kemana-mana. Di tengah-tengah siapa, Pak? Ya. Antara siapa dan siapa? Tengah-tengah siapa? Slogan polisi mengayomi rakyat itu hoax. Ya. Jangan campurin yang namanya sepak bola dan politik, saya nggak mau. Siapa yang mau sepak bola Indonesia maju? Siapa yang mau sepak bola Indonesia maju? Pilih siapa? Siapa yang nulungin? Siapa? Pilih siapa? Siapa? Pilih siapa? Siapa yang nulungin? Kalau udah di bawah, kita mesti berusaha. Si roda itu mesti berputar lagi. Masa kita mau begini aja? Iya. Pilih siapa? Hidup Jokowi! Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Presiden ke-7 Joko Widodo mendapatkan respon positif dari hasil survei untuk menjadi Ketua DPA atau Watimpres. Sebanyak 81% responden yang disebar di 23 provinsi menilai Jokowi layak menjadi Ketua Watimpres. Survei ini dilakukan dan juga dikeluarkan Rumah Politik Indonesia yang dilakukan sejak 17 hingga 24 Maret 2025. Joko Widodo menempati urutan pertama dari sejumlah tokoh seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Ma'ruf Amin, Luhut Binsar Panjaitan hingga Muldoko. Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, mengatakan bahwa pentingnya peran Watimpres untuk membantu mengoptimalkan pembangunan keberlanjutan agenda pemerintah Prabowo Gibran. Teman-teman, kita mikir sama-sama yuk. Kira-kira menurut kalian, si Harun Masiku ini di mana ya? Dia bersembunyi atau dia disembunyikan oleh seseorang? Karena kalau kita melihat rekam jejak ya si Harun Masiku ini, dia bukan siapa-siapa, tidak punya pengaruh yang cukup kuat juga gitu ya. Tapi kok bisa hampir 6 tahun jejaknya ini benar-benar hilang di telan bumi. Gak ada tuh yang bisa mencarinya, mengetahui keberadaannya. Apakah jangan-jangan Harun Masiku ini ternyata disembunyikan oleh seseorang ya sebagai alat, sebagai kendaraan untuk menyalurkan dendam pribadinya? Ya nggak tahu juga sih, ya ini hanya persepsi gue aja sih, feeling gue kayaknya nih Harun Masiku bukan sembunyi, tapi disembunyikan oleh seseorang yang pastinya orang yang menyembunyikan Harun Masiku ini bukan sembarang orang. Dan untuk KPK sendiri, dia kan sudah mengatakan bahwa dia sudah mengetahui titik koordinatnya Harun Masiku. Buktinya, nyatanya, realitanya, apalagi itu yang harus gue sebutin. Hingga detik ini, KPK pun tidak bisa menemukan. Gimana nih KPK? Kok cuma ngebacot doang? Katanya udah tahu titik koordinatnya Harun Masiku. Atau jangan-jangan emang feeling gue bener, Harun Masiku ini sebenarnya sengaja disembunyikan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan yang cukup kuat. Jadi sebagai alat untuk menyampaikan, menyalurkan dendamnya. Mungkin seperti itu. Menurut kalian teman-teman, siapakah orang itu? Tolong dijawab, siapakah orang yang menyembunyikan Harun Masiku? Rocky, ini sangat mengejutkan ya. Ternyata aksi penolakan terhadap RUU TNI itu masih terus berlanjut di beberapa daerah. Bahkan ini mengalami eskalasi. Di Malang, Jawa Timur kemarin bahkan mereka melakukan bakar-bakaran nih, gedung DPRD Kota Malang dibakar, dan ini bukan hanya para mahasiswa, tapi para supporter Aremania juga ikut turun ke jalan. Apa sesungguhnya yang terjadi? Mengapa anak-anak muda ini begitu marahnya? Kita harus menyebut
kondisi ini sebagai eskalasi dari kemarahan para demonstran, terutama teman-teman mahasiswa yang diperlakukan kasar, diperlakukan secara keras, dan hal yang sudah pasti bisa diduga dari awal bahwa bagi mahasiswa diperlakukan keras itu artinya undangan untuk makin solid kan. Kita mesti baca psikologi ini karena generasi yang sekarang ada di jalan demo itu kehilangan kesempatan untuk sebetulnya menjalankan aktivitas normal sebagai aktivis karena kena COVID. Jadi mereka sebetulnya menunda sikap aktivismenya karena selama 2 tahun muter-muter aja di rumah, belajar dari rumah, kuliah dari rumah. Nah sekarang ada satu suasana yang jadi semacam penanda bahwa dia mahasiswa, maka dia mesti aktif demo tuh kan, itu intinya tuh. Jadi ada momentum ketika pemerintah melemah legitimasinya, ketika kesulitan ekonomi menderah mahasiswa, ketika orang tua mereka juga sebagai kelas menengah mulai merasakan dampak dari pelambatan ekonomi, maka ada keresahan yang secara berjejaring itu diwariskan oleh senior-senior mereka. Kan nanti ada cerita tentang 66, cerita tentang tahun 74, Malari, cerita tentang apalagi 98, dan mahasiswa itu selalu ada di dalam suasana heroik. Itu yang jadi penanda dari mahasiswa Indonesia. Tidak pernah dalam sejarah perubahan politik tidak ada mahasiswa di situ, dari tahun 08, Kebangkitan Nasional, 28, Sumpah Pemuda, 45, kemerdekaan, perjuangan kemerdekaan, ada tentara pelajar di situ bahkan, lalu 65 ya, semacam politik kekerasan yang di dalam sejarah itu diingat dengan cara membaca, lalu pergi ke 74, Malari 78, itu juga demonstrasi anti pengendalian kampus, di situ juga kekuatan militer masih sangat dominan, lalu pergi ke terus menerus sampai akhirnya tiba di 98. Jadi genealogi ini urutan historis yang basisnya adalah kekuasaan itu, anti kekuasaan itu, jadi semacam tradisi mahasiswa. Karena itu pasti akan terjadi, gerakan mahasiswa itu tidak mungkin dilumpuhkan karena dia membawa pesan sejarah. Saya sejak awal menduga. Bapak Ibu bertanya kepada saya, jawaban saya rekam jejak. Rekam jejak. Kenapa saya Ridwan Kamil? Rekam jejak. Saya ulang, kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Karena ternyata laki-laki itu senang banget istrinya mempercayai dia gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba segala ditanyain, ngapain aja, kemana aja, sama siapa aja, itu nggak suka banget laki-laki kayak gitu. Tapi kalau kita kasih kepercayaan, kita kasih, alhamdulillah ya 27 tahun nggak macam-macam tuh, karena ya saya bilang ya, saya rada keras urusan ini. Saya bilang saya nggak mau didua misalkan gitu ya. Kalau misalkan begitu berarti sudah tidak bersama dengan saya lagi, haknya silakan dari orang lain misalkan gitu ya. Jadi tegas aja di situ. Nah setelah itu lepaskan kita serahkan pada yang maha kuasa untuk melindungi dia, menjaga dia gitu ya. Karena kalau enggak kita jaga terus. Bosku, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.